Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat, kita ingin berbagi dan mengingatkan apa sih yang dilakukan oleh kita seorang muslim ketika menghadapi Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Idul Fitri ini hari raya kaum muslimin, ya, bersama Idul Adha. Dua hari raya ini tentu kita harus menyambutnya dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW terkait Idul Fitr yang insya Allah beberapa hari lagi. Ada beberapa penjelasan yang buat pegangan kita nih, ya, ikhwatu iman. Yang pertama dari sisi hukum, ya. Jumhur ulama menekankan bahwa hukum dari mengikuti sholat Id itu fardu kifayah. Artinya kewajiban ini ditekankan kepada kaum muslimin. Kalau sudah dilaksanakan, maka ini akan menggugurkan kewajiban ini. Dan sebaliknya, kalau satu kampung, satu daerah tidak ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri, maka dia akan berdosa. Walaupun ada sebagian kecil dari beberapa ulama yang memandang mengikuti sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah fardu ain. Ya, ini ada pendapat seperti itu. Namun mayoritas menilai ini adalah sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Terlepas dari itu, kita tetap harus berusaha sesuai kemampuan kita untuk mengikuti sholat ini. Jangan meninggalkan karena kebaikannya sangat luas. Ya. Yang kedua, syaratnya. Yang pertama adalah tentu ketika kita melaksanakan sholat Id itu pertama harus tahu kapan waktu dimulai, ya. Waktu dimulai, kemudian jumlahnya, ya, minimal 3 orang, ya, menurut jumhur ulama. Yang ketiga, dia harus tidak boleh sholat di luar waktu, ya, karena sholat ini terkait dengan waktu yang sudah ditentukan, ya. Kalau Idul Fitri agak mundur, ya, beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha ketika matahari sudah mulai meninggi, maka bersegeralah, karena Idul Adha itu nanti hikmahnya akan ada proses penyembelihan binatang kurban. Kalau Idul Fitri agak lambat, ya. Nah, untuk Idul Fitri ini selain tadi tahu waktu, ya, harus memenuhi unsur berjamaah, ya. Dan bagi musafir yang tidak mukim, ya, tidak diwajibkan. Beda kalau musafir yang mukim, yang menetap, gitu, ya. Nah, terkait masalah tempat, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka tempat yang dianjurkan adalah tentunya di musola, di lapangan terbuka, ya, di tempat-tempat yang di luar masjid. Di sana nyaman untuk melaksanakan sholat Id, ya. Karena Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitr wal adha ilal musola. Hadis menginformasikan bahwa Rasulullah sholat itu di musola, di lapangan, gitu, ya. Kalaupun di masjid tentu ada halangan, alasannya ada uzur, ya. Apakah hujan, gitu, ya. Ada angin kencang, atau bisa jadi suatu daerah itu nggak ada tempat terbuka, yang ada masjid yang besar, akhirnya dimanfaatkan di masjid, gitu, ya. Masalah selanjutnya adalah sunnah-sunnah, ya. Apa yang jamaah harus dipersiapkan ketika sholat Idul Fitri, ya. Yang pertama, tentunya sholat Idul Fitri ini dimulai dengan taharah, mandi. Kita mandi, ya. Kita pakai pakaian yang bersih, ya. Pakaian yang memakai wangi-wangian, ya. Dan tentunya kita berhias, laki-laki, ya. Kalau perempuan silahkan berdandan, tapi jangan sampai tabarruj, ya. Nah, setelah itu kita bersih-bersih. Kalau Idul Fitri kita dianjurkan
untuk makan dan minum. Setidaknya makan kurma, minum dulu. Ya. Berbeda dengan Idul Adha, kita saum dulu. Ya. Nanti bukanya setelah proses setelah sholat, mendengarkan khutbah, silahkan kita makan dan minum. Terutama setelah penyembelihan binatang kurban. Tapi kalau Idul Fitri, kita dianjurkan untuk makan. Ya. Kalau Rasulullah makan beberapa kurma untuk sebelum ke lapangan. Selanjutnya disunahkan berangkat di awal, jangan sampai kita kesiangan, ya, karena ingin mendekati imam, ya. Dan tentunya ketika kita sambil keluar itu sambil disunahkan memperbanyak zikir, takbir, dan tahlil. Dan juga disunahkan kita antara jalan ketika berangkat dan pulang harus berbeda, ya. Bisa jadi kita ke tempat di lapang itu, kita ke berangkat kita lewat kiri, pulang lewat kanan. Sunnahnya seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id khalafat tarik. Ya. Dahulu Nabi apabila hari raya maka beliau mengambil jalan yang berbeda. Ini ada hikmah untuk syiar, ya, syiar Islam. Ada juga agar saling memberi ucapan tahniah, ya, selamat. Nah, itu mungkin di antara sunnah-sunnah gitu, ya. Dan tentunya seorang imam dan khatib ketika menyampaikan khutbah Id maka harus berisi hal-hal yang mencangkup kepentingan umat Islam, ya, yang cakupannya luas, universal, dan motivasi agar umat Islam itu untuk bersegera mengeluarkan kewajiban zakatnya gitu, ya. Dan mendorong kaum muslimin untuk berkurban kalau Idul Adha, dan nasihat-nasihat yang dibutuhkan umat saat itu. Dan tentunya kaum wanita pun boleh menghadiri. Rasulullah mengizinkan bagi perempuan yang haid dan nifas silahkan, tapi terpisah, ya. Nah, itu hal-hal yang menjadi catatan ketika kita menghadapi Idul Fitri. Nah, jangan lupa, ya, kita pun ketika Idul Fitri untuk saling mendoakan. Ini terdapat di kebiasaan para sahabat, ya. Mereka selalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalahu minna wa minka sholihal amal. Ini sesuatu yang ma'ruf, ya, dikenal di kalangan salafus saleh. Mereka ketika Idul Fitri tentunya saling mendoakan dengan wajah berseri-seri dan mereka riang, karena inilah hari raya umat Islam. Nah, terkait fenomena bahwa Idul Fitri itu harus ziarah ke kuburan, sebenarnya tidak ada keterangan dalil khusus, ya, yang menisbahkan kepada Rasulullah dan para sahabat Rasulullah ketika lebaran mereka ziarah. Tapi di kita kok rame, ya. Nah, ini hati-hati jangan menjadi sebuah dan penilaian bahwa ini adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang disyariatkan. Ziarah kubur adalah sunnah, waktunya tidak terikat, kapanpun boleh, ya. Kalaupun nanti pas lebaran ada yang memang nggak ada waktu pingin ziarah kubur, ya silahkan. Tapi sekali lagi itu jangan dinilai sesuatu yang sifatnya wajib, apalagi anjuran. Karena semangat hidup itu adalah semangat hari raya, bergembira, gitu, ya. Jadi fenomena itu jangan dijadikan sebagai alat bahwa itu adalah sebuah kewajiban atau anjuran. Itu saja ikhwatul iman, singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.